Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang macam-macam perkembangbiakan generatif pada hewan. Anak-anak, perkembangbiakan generatif pada hewan adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses pembuahan atau fertilisasi, yaitu melalui pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses pembuahannya secara umum berlangsung di dalam tubuh induk betina. Nah, anak-anak, adapun tujuan dari perkembangbiakan hewan secara generatif ini, yang pertama adalah untuk memperbanyak jumlah keturunan. Yang kedua, untuk melestarikan keturunannya, sehingga hewan tersebut tidak punah. Anak-anak, perkembangbiakan generatif pada hewan ini bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah dengan cara bertelur atau ovipar. Yang kedua dengan cara melahirkan atau disebut juga vivipar. Dan yang ketiga dengan cara bertelur dan melahirkan atau disebut ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, misalnya ayam, bebek, dan lain-lainnya. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar ini memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, tidak memiliki kelenjar susu. Kemudian, tidak menyusui anaknya. Dan yang ketiga adalah tidak memiliki daun telinga. Sedangkan hewan-hewan yang berkembang biak secara vivipar, contohnya adalah sapi, kambing, kucing, dan lain-lain, memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, memiliki kelenjar susu. Yang kedua, menyusui anaknya. Dan yang ketiga, memiliki daun telinga. Nah, anak-anak, untuk yang ketiga adalah cara berkembang biak secara ovovivipar. Adapun hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, contohnya adalah sebagian ular dan kadal. Adapun ciri-ciri utama yang lain adalah telur menetas di dalam tubuh induknya. Anak hewan dikeluarkan dengan cara melahirkan. Nah, demikianlah secara singkat materi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Untuk lebih jelasnya, anak-anak, ada tugas untuk kalian. Yang pertama adalah bacalah buku paket tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan kerjakan LKS-nya. Kemudian yang kedua, buatlah mind mapping tentang perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Kemudian yang ketiga, setelah kalian membuat mind mapping, presentasikan hasil mind mappingmu dalam bentuk video secara singkat. Nah, anak-anak, selamat belajar. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.